Silakan Mas Fadlil. Sembilan dua tiga 6874 luar biasa. 187 meter. Luar biasa luas ya. Ada digit keempat nggak Mas? Di kalkulatornya cuma 3 Pak, nggak bisa langsung ke 4. Oh cuma 3. Udah mentok di 3. Oke. Sip, ini Fadlil. Mas, ini kalau ini UTS ini atau pekerjaan ini sudah bagus Mas. Ini sudah oke, sudah dianggap oke. Dah keren Mas Fadlil. Yang lain juga mungkin bisa lihat nih. Semula Y-nya itu 873, benchmark mengatakan 874, maka Fadlil menghitung, dikoreksi oleh Fadlil 874, sekian. Ini dekat sekali. Boleh, ada yang mau store lagi? Y12. Yang jauh mau store tadi? Mas siapa Mas? Iya Pak, saya mah malah jadi 9236873,4196. Wah, itu lebih jauh Mas. Iya. 873, malah lebih jauh. Lebih jauh. Saya yakin itu plus minusnya Mas. Plus minusnya ya, itu mungkin. Ya, ini plus lagi ngitung ulang lagi. Ya, itu bukan minus ini loh Mas, minusnya itu koreksinya plus loh, karena Y itu kan plus nih. Atau saya coba. Iya Mas nih. Tadi saya malah pakai yang X, lupa. Y8 terkoreksi sama dengan ya 7. Ya ini sama ya, tambah. saya iniin. Nah, saya salah di sininya Pak, malah pakai yang X. Nah itu dia, sip. Iya, baru nge. Nah ini tambah ser. Nah ini Mas, itu tambah 0,454. Begitu juga dengan seterusnya, ini tambah mainnya, udah nggak minus lagi. Oke. Tadi Mas Fadlil itu mewakili para jagoan. Nah sekarang jagoan wanitanya nih yang belum ada perwakilannya nih. Ayo. Mbak Sarah, ayo. Sudah belum? Belum Pak, 2 lagi terkoreksinya. Mbak Sarah ini suaranya serak-serak basah. Amira. Belum Pak. Juga. Oke. Nah, yang Mas Fadlil lakukan itu harusnya teman-teman mulai berlatih seperti itu. Kenapa? Karena tidak sekedar cukup bisa ngitung, tapi gimana menghitung yang cepat. Benar tapi cepat. Nah, itu. Jadi tangan-tangan Anda tuh yang harus sering dilatih dengan kalkulator. Sudah Pak, sama. Mas siapa yang sama Mas? Saya Pak Ali. Komanya berapa? 187 atau 18 berapa? 187,1876. Oh. 56. 1876. Boleh Mas? Ya. 9236874,1876. Ini. Ya. Mas siapa Mas? Ali. Ya. Mantap Mas Ali.
Masih menunggu dari Pak Sri Kandi, KGA. Ada Widiawati, ada Yuni, ada Sarah, ada Sheila, Safwa, Sania, ada Neisha, ada Maitri, Latifa, Imas, Halimah, Elvira, Deoni, Amira, Amanda, Aisyah. Dah, ayo di antara kalian itu store Y12. Ayo, sudah yuk. Badar Mas. Biar cepat ke kampus. Astagfirullahaladzim, saya belum absen itu lagi. Dosen Polban. Wah, saya belum absen, Mas.
Dianggap nggak ngajar ini. Tuh, dianggap tidak hadir. Kacau, Lewat, Mas. Yuk, sudah yang Mbak Dioni CS ada? Belum? Amanda? Pak, aku agak jauh. Jauh, Mbak. Jauh desimal. Jadi 923. Terus? 6873,787. Wah, ini 0,787. Ya. Ini lebih besar dibanding sebelum dikoreksi. Jadi Mbak Dioni itu salahnya sama kayak Mas tadi tuh. Ini nih Mbak Dioni, lihat dulu nih. Ini loh Mbak. Di sininya belum pakai Y ya, KY ya. Mbak Dioni sudah pakai KY belum? Plus ini 0 tambah 0,454. Iya. Sudah. Kemudian di sini juga Sudah. pada saat hitung di sini mana? Oh, berarti yang ini KY ini nih. Salah Mas, bukan 0,54 nih. Positif. Ini dulu nih, ini KY-nya nih. KY. Nah. Kan sama nih harusnya nih. Bentar. 0,454 tuh di sininya. Tadi salah yang ini. Nah. Berapa, Mbak? 0,05509. 05509. Mas Fadlil gimana Mas Fadlil? Benar nggak? KY 8. Fadlil yang hitung. Iya Pak, benar Pak. Tuh. Kalau Fadlil ngambilnya 4 angka di belakang koma Pak. Jadi 0,0551. Iya Pak, sama. Oke. Iya Pak, sama. Terus langsung ngitung cepat. Mas Fadil ngerjainnya di MS Word atau di mana Mas? Di Kotretan Pak. Oh, Kotretan. KY 9 berapa Mas? 0,0699. Dioni berapa? 0,6992, Pak. Terus berapa Dioni? Yang Y11, Pak. 10. 0,6992. Mas Fadlil. Yang 10 ya Pak. Bentar Pak, yang 10. Salah Pak. 0,0793. Ini.
Iya Pak. Ini Mas Fadlil. Iya Pak, betul Pak. Nah, Mbak Dioni beda ya? 0,7927 Pak. Dioni. 0,11956. Mas Fadil. 0,1196. Oke, mendekati semua. Yuk, Mbak Dioni. 0,13013. Mas Fadlil. 0,1301. Oke, mendekati semua loh. Oke. Nah iya Pak, saya juga sama kayak Deoni, cuman jauh. Oke, kita lihat di sini. Mbak Dioni berapa? 923 6894 275. Mas Fadlil. 923 6894. Oh, belakangnya 277 Pak. Kalau Mbak Dioni 4 desimal berapa? Nggak nyatet 4 desimal ya? Oke. Apa lagi? Oke, 9. 923 6937 47. 470 gitu. Iya Pak, nggak Mas. ada tertutup. Mas Fadil berapa? 923 6937,542. Ah, ini udah beda jauh nih. Mas Fadil tadi yang ininya 92,368,94,27 berapa Mas? Yang Y8? 277 Pak. Ya Pak. Oke. Sekarang E10. Dioni berapa? 923 6945 139. Mas Fadlil. 923 6945,29. Cuman 2 angka di belakang koma Pak di kalkulatornya. Yo, Dioni. 923 6945
3,298. Fadlil. Sembilan dua tiga 6953,568. Terakhir ini. Terakhir tadi ya. Ini yang ini. Eh. 92 ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Ayo di ini lagi. Ini saya yakin ada salah ini ya. Bukan karena desimal ini. Paling enak tuh ngitungnya desimalnya diperbanyak dulu. Kalau dimain X dan Y 4, baru kita bulatkan jadi 3. Boleh kayak gitu. Tapi pada saat ngitung koreksi, lihat, saya menggunakan 5 desimal. Tuh 2, 3, 4, 5. Contoh paling enak yang seperti ini kan. X12 nih. Kita punya 4 desimal. Saya bulatkan aja biar sama. Jadi 395, 395 sama. Itu lebih enak. Seperti itu. 4 desimal, kita punya datanya. Kita jadikan 3 desimal. Nah, ada lagi nggak yang pas atau mendekati? Ini jadi lebih besar nih Mbak Dioni nih. Jadi setelah dikoreksi malah lebih besar. Kayaknya salah di Y11, Pak. Soalnya beda jauh sama tadi. Iya 11. Iya, di sini nih. Kayaknya ini deh. Rumusnya ini bukan ini masih minus loh. Coba dicek lagi. Ya, Pak. Ya. Ada yang lain? Mbak Amanda? Amira? Aisyah? Sudah jam 9 kita nih. Belum ada yang berhasil lagi? Latifah tadi? Atau Lutfia tadi itu? Sudah belum? Pak, saya udah nyoba lagi. Terus gimana, Mas? Jawabannya sama yang kayak Ali. 4. Mantap. 4 yang 1876. Mas tuh yang tadi salah itu ya? Yang lebih besar ya? Iya, yang tadi salah. Oh, karena belum pakai KY ya, Mas ya? Iya, yang belum pakai yang kayaknya, Pak. Tadi Sip. malah KX. Mantap. Dengan Mas siapa ini? Andika, Pak. Andika. Mantap. Sip. Pak, saya juga, Pak. Dengan Mas siapa? Hitungannya sama Mua Agung, Pak. Agung. Akhirnya Agung muncul nih. Keren ya Agung nih. Wah, gimana Mas Agung? Pas Mas Agung. Penghitungan saya waktu tadi sebelumnya salah, terus penghitungannya lihat yang Ali ternyata sama kayak Ali, Pak, saya. Oke, berarti kesalahannya sama ya? Masih pakai KX ya? Ya, Pak. Tapi barusan Oke. coba lagi sama kayak Ali, Pak, saya. Mantap, Mas Agung. Tadi yang mahasiswi siapa tuh? Saya Amira. Amira, gimana Amira? Pak. Sama kayak Padil, Pak. Nah, boleh di ini. 187-nya pas. Iya, 187-nya pas. Nggak ada komanya. Soalnya sebelumnya ada ada yang desimal dibulatin gitu. Iya, enggak. Oh, oke. Amira ya. Mbak Darmas, ini saya sudahi. Jadi perhitungannya harusnya setelah dikoreksi lebih dekat dengan benchmark. Intinya gitu. Anda beruntung kalau sama persis, mendekati saja nggak apa-apa. Intinya itu.
Nah, jadi inilah perhitungan poligon terbuka terikat. Tapi bukan 2 lembar ini loh. Ngitung poligon terbuka terikat tuh adalah lembar yang kemarin, tugas kelima, ditambah lembar hari ini. Gimana, Amira? Terasa gitu nggak, Amira? Terasa apa, Pak? Terasa lelah nggak ngitungnya? Iya, apalagi kalau udah ada salah satu. Tapi seru kan? Lumayan, Pak. Jadi ngitung poligon terbuka terikat itu ngitungnya sebenarnya 2 kali loh. Perhitungan pertama adalah yang tugas 5 itu. Sehingga Anda dapat koordinat hasil hitungan yang ini. Ini adalah tugas 5 kemarin. Hasil hitungan kedua adalah yang koreksi. Jadi Anda ngitung titik 8, 9, 10, 11, 12 itu 2 kali. Yang pertama itu yang before, yang kedua itu yang after atau dengan koreksi. Nah, Anda bayangkan, ngitungnya kan melelahkan ini sebenarnya. Tapi kalau orang suka ngitung ini seru. Tapi hebatnya kalian itu, Mbak dan Mas. Saya yakin kalian waktu SMA tuh nggak pernah ngitung sebanyak ini digitnya. Anda ngitung X saja ada 5 digit, koma sekian desimal, 4 desimal. Anda ngitung Y ada 7 digit, sekian desimal. Hebatnya kalian kan ngitungnya seperti itu. Karena ini koordinat bumi. Hebatnya kalian lagi adalah 0,3 saja dicari terus. Salah 0,3 meter. Kalau SMA kan nggak peduli yang gini-gini. Ngukur juga cuma sekali. Sekarang ngukurnya 3 kali rata-rata. 0,4 Anda harus cari kesalahannya, Anda harus koreksi sehingga hasilnya bisa mendekati atau pas sama dengan benchmark. Nah, ini ngitung kalau satu salah, misalkan ngitungnya salah di titik 8 atau 9, ya sudah wassalam di sini. Begitu juga dengan pada saat di soal ada jebakan yang ini kan. Nah, ada kelas lain 48-nya diubah jadi 43. Padahal harusnya dihindari, ini malah diubah. Ini kan berbaik hati sekali mahasiswa yang itu kan. Nah, ini kan ada di jarak 8 dan 9. Bayangkan jebakannya ada di sini. Kalau ini terjebak, sudah ngitung yang ini salah semua. Jadi yang buat soalnya ini jahil. Nah, ada bayangkan di situ. Nah, jadi ini harus cermat. Harus dilihat angka demi angka. Jangan langsung emosional ngitung. Sebelum terlanjur salah, maka ada perambatan kesalahan. Salah semua. Nah, uniknya SP kan, survei pemetaan itu seperti itu. Uniknya poligon, badan Mas. Nah, jadi menghitung cepat dan menghitung benar saja masih kurang, ditambah lagi yang cepat. Jadi pengalaman saya kalau UTS atau UAS tuh kakak tingkat kalian tuh selalu setelah UTS tuh, waduh Pak, waktunya kurang. Waktunya kurang banyak. Waktunya kurang lama. Nah, jadi kesannya seperti itu. Karena memang ngitung. Ini pasti Anda akan sibuk sendiri. Saya jamin di UTS itu sibuk sendiri. UTS itu Senin jam 7. Tapi saya bisa berikan soal ke kalian tuh jam 6 udah saya kasih soalnya. Biar nggak ada drama di akhir jam, Pak, waktunya kurang, nggak ada Mas. Sudah saya curi start 1 jam sebelum ujian. Nah, perhitungan poligon terikat ini yang saya ajarkan hari ini adalah cara yang paling manual, cara konvensional. Sesungguhnya perhitungan poligon itu menggunakan ini, badan Mas. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda nanti setelah UTS, Anda akan saya kasih tabel. Di kampus lain juga, kalau belajar poligon itu, dikasihnya tabel. Pada saat Anda lulus, Anda bekerja juga,
di pengukuran lain-lain, mau itu tambang, mau itu perhutanan, tanah, PU, itu pasti poligon tuh erat hubungannya perhitungannya menggunakan tabel. Nah, seperti ini tabel-tabelnya Mbak dan Mas. Bacaan poligonnya ada tabel-tabel semua nih, ngitungnya di tabel. Nah, jadi perhitungan poligon kalau menggunakan tabel manual, apalagi Excel, itu akan terasa mudah. Akan terasa ngitungnya cuma sekali. Tidak seperti yang ini. Ini kan ngitungnya kayak iterasi, double, mengulang. Kalau tabel itu lebih mudah. Saya yakin pada saat setelah UTS saya kasih tabel Anda tersenyum. Wah Pak, ternyata lebih mudah ya. Iya, Anda bisa bilang lebih mudah. Karena Anda sudah mencoba hitungan hari ini yang tanpa tabel. Jadi sudah bisa membandingkan. Tapi kalau ujuk-ujuk saya langsung, Mas, ini ada tabel perhitungan poligon, cara ngisinya seperti ini loh, Mas. Anda itu nggak punya pengalaman untuk menghitung secara manual. Ini bukan nyari penyakit, tapi ini adalah pola pikir perhitungan poligon. Anda diajarkan bahwa ada kesalahan, ada koreksi, dan ada metode cara ngoreksinya. Ada kakak tingkat kalian setelah ngukur selesai, minggu depannya saya tagih mana hasil perhitungannya. Aduh belum Pak. Duh kenapa belum? Kami lupa ngambil tabel poligon di lab. Bayangkan badan Mas, gimana kecewanya saya. Seminggu dilalui, weekend mereka senang-senang, ketawa ketiwi, bukannya ngolah data pengukuran, gara-gara selembar tabel. Mereka menunda 7 hari. Nah, hari ini tanpa tabel pun, ini bisa dihitung. Anda bekerja, atau Anda bandingkan dengan kampus lain, tabel itu bisa jadi versinya beda-beda. Nggak sama 100% kayak gini. Ada yang kolomnya lebih banyak, tapi Anda nggak boleh bingung. Anda nggak boleh bingung dengan berbagai versi tabel. Kalau Anda sudah paham jalan pikirannya seperti ini. Ini jalan ceritanya, Mas. Detail ini. Drama, kisah-kisahnya, skenario-nya tuh ini jalan ceritanya kalau di sebuah film. Cuma tabel itu menyajikan lebih sistematik. Lebih sistematik. Karena dia bergerak dari kolom kiri ke kanan. Jadi artinya nanti kalau kalian ngitung poligon tanpa tabel, nggak bisa buka Excel, bukan berarti nggak bisa ngitung. Tapi hitunglah dengan cara hari ini. Banyak orang yang terjebak menggunakan tabel, tapi nggak tahu cara ngitung aslinya, jalan pikirannya nggak tahu. Nah, jadi sebelum menggunakan tabel, pahami dulu materi hari ini. Di UTS, Anda akan ketemu kayak gini. Anda hitung pakai tangan saja. Nggak perlu pakai MS Word. Nanti lama lagi. Seperti itu, badan. Silakan, ada pertanyaan, badan Mas. Bapak, mau nanya Pak. Ya. Kalau misalnya ngitungnya kan dari soal yang benchmark itu komanya itu misalnya cuma ada 3, tapi kalau ngitungnya desimalnya misalnya 6 di belakang 0 ke apa Pak? Ngitungnya berapa Mas? Berapa desimal? Ngitungnya 6 desimal? Iya. Gak apa-apa. Jadi nanti hasil akhirnya yang dibulatkan Mas? Pak? Iya. Nggak apa-apa, Mas. Jadi kalau benchmark memang biasanya ditampilkan ke kita tuh 3 desimal. 3 desimal itu adalah hasil akhirnya. Tapi pada saat proses, Anda mau ngitung 6 desimal pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi pada saat ketemu, silakan
Anda kembalikan lagi ke 3 desimal boleh kayak gini. Silahkan. Mau pasang tetap 6 desimal pun silahkan. Jadi 3 desimal tuh baik. 4 desimal lebih baik. Dah, kuncinya itu. Pak, 8 desimal boleh, silahkan kalau nggak mabuk. Kalau nggak capek. Kalau saya sih capek. Seperti itu, Mbak dan Mas. Oke? Oke, Pak. Oke, ada lagi nggak? Oke, Pak. Yo, ada lagi nggak, Mbak dan Mas? Yang mau Pak, ditanyakan? nanti Pak mau bertanya. Nanya, Pak. Kalau nanti kan lihatnya di HPS apa di buku tulis biasa, Pak? Nah, itu Pak. Nah, karena ujian tuh masih di rumah masing-masing, jadi ya enaknya kalau ngitung poligon tuh di kertas yang panjang, Mas, yang lebar. Enaknya seperti Di polio, Pak. Boleh, tapi kan itu nanti jadi urusan kalian ketika harus scan. Kalian kan harus ngirim ke kita. Harus di-scan. Nah, silakan Mas, kalau kalian Pak susah beli polio, ya sudah. Pakai kertas seadanya tapi di-scan-nya yang benar. Harus urut. Dan karena pakai tulisan tangan, ya tulisannya harus yang mudah dibaca, Mbak dan Mas. Nah, kemudian mudah dibaca juga sama ini. Satu lagi, ini penting buat kalian nih. Kalau ada kesalahan ngitung atau nulis, please dicoret saja seperti ini. Nggak usah di tip X, nggak usah diurak-urak sampai nggak kelihatan, nggak seperti itu. Coret saja, tep, terus di sampingnya Anda tulis. Di sampingnya Anda tulis yang barunya, 791391, misalkan 154 misalkan. Yang salahnya coret saja. Untuk mempersingkat Anda, waktu Anda, sama memang ini etikanya kayak gini, Mbak dan Mas. Pada saat di lapangan atau pada saat pencatatan pun, kalau salah tuh coret saja sehingga orang bisa tahu, oh semula tuh ini salah tuh, setelah dibetulkan menjadi ini. Jadi bukannya ditutupi tip X gitu lama repot lagi. Dah seperti itu, Mbak dan Mas. Apalagi? Pak mau nanya Pak. Ya. Kalau misal hasilnya 0,3457 KY, itu harus dibuletin Pak, harus dibuletin jadi 0,346. Atau nggak apa-apa dibuletin juga? Tidak dibulatkan juga nggak apa-apa, Mas. Biarkan saja. Oh. Kalau saya biasanya gini, Mas. Kalau pada saat perhitungan, saya tuh paling maksimal tuh biasanya 5 desimal. Kalau saat perhitungan. Tapi pada saat hasil akhir, saya biasanya menampilkan 3 desimal. Lebih mudah buang daripada kurang. Lebih mudah kita punya banyak angka, kalau nggak dipakai dibuang. Dibanding, aduh kurang Pak, nyarinya di mana? Di warung nggak ada. Susah kan? Nah, seperti itu. Gak apa-apa Mas, desimal tuh perbedaan desimal itu bisa dimaklumi kok sama semua orang. Nah, tapi hati-hati. Hari ini kalian ngitung, kalau kalian sadar, Pak, kalkulator saya kok beda sendiri hasilnya. Nah, hati-hati di situ. Beberapa kelas tuh ada mahasiswa, Pak, saya kok ngitungnya beda sendiri ya, Pak. Berarti kalkulator ada masalah itu. Kalkulator tuh harus di-set seperti ini, Mbak dan Mas. Anda bisa pin saya. Nah, di sini ini ada tutup kalkulator tuh. Ini ada setting normalnya. Misalkan kalau saya bacakan, kembalikan ke mode standar, save 9. Nah, di situ ada. Jadi, tolong di-set yang normal. Biasanya ini bisa deg, radian. Nah, ini lain-lain, Mbak dan Mas. Kalau saya mahasiswa, kadang saya sering disengin teman-teman juga.
tiba-tiba di set jadi apa, jadi hitungan saya salah atau nggak tepat. Nah, jadi kalkulator itu harus disiapkan. Ketika hitungan Anda beda sendiri, hati-hati di situ. Anda ngitungnya sebenar apapun, sedetail apapun, ya bisa jadi salah. Bisa jadi jauh dari poligon. Nah, terus latihan ngitung cepat, Mbak. Kalau di Jawa Timur tuh ada nasi rawon apa tuh? Rawon setan atau rawon apa ya? Jadi mamangnya tuh kalau ngitung cepet, pakai kalkulator tuh. 80.000. Nah. Kalau di Cirebon juga ada tuh Mas Jaki, di nasi jamblang Mangdul gitu. Mas Jaki ini nasi 2, tempe 1, daging 2. Itu kalkulator mamangnya gini. Liatin ke muka Mas Jaki juga. Nggak ngeliat dia. 96.000. Wah. Gila. Nah, itu nyata Mbak dan Mas. Jadi ngitung cepat itu memang diperlukan. Oke, ada pertanyaan lagi Mbak dan Mas? Halimah mau nanya apa? Mukanya kok penasaran gitu. Enggak, Pak. Oh enggak, sip. Oke, nggak ada lagi ya? Gimana? Pak, mau nanya. Berarti nanti waktu UTS di soalnya juga diketahui koordinat benchmarknya ya Pak? Dikasih datanya gitu. Betul Mbak Sarah. Jadi di soal UTS nanti ada 2 benchmark tuh. Benchmark di awal dan di akhir. Jadi itu sudah diketahui. Oke, sip. Ada lagi? Kalau tidak ada, ayo kita dokumentasi dulu. Terus saya harus segera ke Polban. Pertemuan keberapa nih? 7 ya? 7 Pak Yakob. Ada Pak Iman. Iya Pak. Pak Iman di kampus, Pak Iman. Iya Pak, di kampus. Pak Iman sudah sudah ngisi link itu belum? Kepala lab untuk praktikum sudah? Oh sudah Pak, sudah itu. Iya, karena kemarin saya dapat rekapitulasinya, saya cari-cari loh, Pak Iman lab surveying kok belum ngisi. Oh, iya itu udah Pak. Sudah. Yang laporan yang kemarin sore itu sudah masuk Pak, yang survei. Bahaya tuh kalau nggak ngisi Pak Iman nggak dapat kopi loh dari Mbak Dioni loh. Oh iya, nanti saya tagih loh waktu luring. Iya Pak, jadi sudah aman Pak ya? Sudah aman Pak. Oke. Jadi setelah UTS kita praktek Pak? Iya. Oke, sip. Iya ya. Foto bersama, Pak Yakob? Iya Pak. Pertemuan ke-7.